Selamat datang di Ngopi Saset, ngobrol fotografi saat santai. Nah, di sore hari ini kita lagi santai-santainya dan saya motret ditemani oleh Hai, Putri. Dan kebetulan Putri ini sangat relate dengan produk fotografi dan food fotografi. Padahal dia dokter gigi. Seperti apa? Yuk kita bahas satu persatu dengan Putri. Oke, nah di saat-saat santai seperti ini kita mau ngobrol sama Putri. Put, ini kan kamu ini udah dikenal sama orang-orang itu sebagai dokter gigi. Iya. Nah, di dokter gigi kok nyambung sama fotografi sih? Ini kayak gimana nih awal mula bisa nyambung ke fotografi ke dokter gigi gitu? Ralat, sebenarnya orang-orang mengenal aku bukan sebagai dokter gigi, malah sebagai fotografer dan product stylist. Oke. Gitu. Jadi, nah ini nyambungnya jadi dari fotografi dulu. Sip. ya, jadi gini, awalnya itu semua berawal dari hobi. Jadi emang dari dulu udah suka banget foto-foto. Tapi 3 tahun yang lalu itu mulai tertarik untuk foto makanan, berawal dari hobi masak. Terus akhirnya suka foto-foto makanan. Nah, dari situlah akhirnya terjun ke dunia food fotografi. Awalnya itu ikut workshop food fotografi. Terus ada yang mengadakan salah satu IO di Surabaya. Terus akhirnya keterusan dari situ, kok menarik ya ini untuk dilanjutin gitu. Nah, terus setelah itu, nah dari sinilah cerita sebenarnya bener-bener baru mulai nih. Jadi tahun lalu aku dan Mas Moh itu kita mulai sering collab. Akhirnya dari situ kita sering dimintain tolong untuk ngisi acara, terus pengajaran fotografi. Dari situlah akhirnya aku benar-benar baru mendalami di dunia food fotografi dan product styling ini. Oke, ini termasuk emang impian kamu atau nggak sengaja langsung masuk di dunia fotografi? Dan kayak takdir sih ya. Kayak takdir ya? Jadi kayak nggak sengaja nyemplung terus. Nggak sengaja nyemplung terus tiba-tiba ya udahlah di sini aja gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari seorang fotografer ya atau product stylist, ini kamu lebih berat di mana dan kamu lebih feel atau suka yang mana nih antara fotografer dengan product stylist atau food stylist? Kalau aku lebih ke product dan food stylist sih, karena fotografi aku suka foto, tapi ketika menjadi fotografer, wah ternyata berat banget ya. Oke. Terus memang lebih enjoy menata, membuat konsep. Intinya lebih suka membuat, aku yang mengatur konsepnya itu, menentukan warnanya, terus menata produknya itu jauh lebih menyenangkan gitu buat aku daripada aku cuman daripada jadi fotografer atau videografernya. Oke. Nah, kalau gitu berarti kamu lebih suka mengotak-atik si makanannya ya. Kalau makanan itu kira-kira kita udah langsung masuk ke waktu kerjaan nih, Put. Sebagai product stylist nih. Ini waktu motret atau menata nih, waktu prosesi pemotretan kamu waktu menata itu preparationnya atau persiapannya itu seperti apa? Boleh diceritain nggak? Aku pernah dapet project yang ini super dadakan, H-2 baru dikasih tahu. Ternyata foto 25 menu, ternyata mendadak harus bikin mood board, ternyata fotonya 2 hari di waktu puasa dan itu siang-siang. Oke. Jadi itu bener-bener shock, gitu. Dihubungin sama temanku, kamu bisa nggak ngefotoin ini? 2 minggu atau 2 hari? 2 hari. 2 hari, kamu tadi 2 minggu. Oh sorry, 2 hari sebelum acara. Hamin 2 hari. Hamin 2 photoshoot itu bener-bener nggak tahu kalau bakal ada photoshoot 2 hari kemudian, itu dihubungin malam. Jadi hari Selasa malam aku dihubungin, hari Kamis pagi udah shoot, dan itu 2 hari siang-siang 25 menu di waktu puasa. Itu gila sih, itu kaget banget sih. Apa preparation yang waktu itu dilakuin apa ya, Put? Waktu itu preparationnya yang jelas langsung meeting sama klien, terus langsung tanya mau fotonya berapa menu, fotonya apa aja. Kebetulan waktu itu yang berperan sebagai humasnya lah ya, yang ketemu sama klien tuh aku. Jadi akhirnya aku yang langsung ke dia, mau foto yang kayak gimana, terus apa aja yang difoto produknya, terus kira-kira berapa menu kayak gitu. Nah ternyata si klien ini nggak tahu mau foto, pada saat itu dia belum tahu berapa menu ya Mbak, lihat besok aja deh. Waduh, terus ya udah oke nggak apa-apa gitu. Terus mau foto kayak gimana, terserah Mbaknya aja. Terserah saya. Oh ya udah oke. Terus ya udah akhirnya besoknya meeting lagi sama kliennya, aku bawain beberapa contoh-contoh dan portfolio yang udah pernah aku kerjain. Orangnya deal ketika hari H, ya inilah
berubah semua. Iya, iya. Jadi Gitu. jadi memang pressure karena gara-gara mendadak sekali. Iya, Ya? mendadak banget. Oke, sebenarnya kalau aku juga sih waktu motret produk makanan ya, memang ada kalanya yang paling aku ingat itu ketika nih si makanannya ini bener, saya langsung sebut nama ya, makanannya ini ice cream. Nah, ini yang paling susah nih buat yang memotret ice cream itu, meskipun si food stylist sudah menata banget karena ice creamnya juga nggak boleh disubstitute, karena ice cream memang yang dijual adalah ice creamnya, jadi kita nggak bisa ngebuat ice creamnya itu jadi palsu ya. Karena emang produknya itu ice-nya kan. Iya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi ice cream itu untuk beberapa photoshoot itu memang bisa digantikan. Jadi kita bisa bikin es krim palsu, bisa dari clay atau dari kentang rebus, mashed potato, atau dari gula juga, dari icing sugar itu bisa. Jadi bisa diganti sama itu. Nah, terus baru setelah itu kita shoot fotonya. Nah, tapi kasusnya Mas Mo ini, es krimnya waktu itu Iya, asli ya, Mas, karena kliennya adalah jualan ice creamnya dan memang nggak boleh dibikin fake ice-nya ya. Kecuali emang kita mau jualan sirup ya. Kalau produknya itu sirupnya adalah sirup strawberry misalnya. Nah, butuh kelihatan seperti ice. Nah, ice-nya itu boleh dipalsu. Ya. Ini kan soalnya jualannya jualan sirup. Ya. Nah, ini kita jualannya jualan ice-nya. Jadi ice-nya udah bener-bener asli. Cuman kebetulan pengalaman waktu itu, pengalaman tuh emang ngajarin banyak gitu ya. Jadi nanti kalau kita mau buat teman-teman nih yang lagi nonton, kalau mau dapet klien ice cream ya, atau memang jualannya ice cream atau gelato kayak gitu, itu benar-benar harus di tempat, kalau bisa pemotretan tempat yang paling dingin. Motretnya bisa agak lama. Ice cream itu ketika ice-nya sudah diproses, dibuka pertama, itu butuh waktu itu cuman 10 detik. Lebih dari itu dia cair. Nah, itu mungkin untuk di beberapa negara-negara tropis ya. Jadi kalau misalnya tinggal di Indonesia atau di Surabaya yang ya Allah panasnya, kalau kata orang Surabaya panasnya kentang-kentang, Bu. Jadi kalau misalnya kamu foto es krim di outdoor, ya belum sampai 10 menit udah bye-bye es krimnya gitu. Oke, terus kita mau bahas masalah klien, Put. Klien-klien yang enak, klien-klien yang nggak enak. Nggak enak ini dalam artian kliennya ini ngeselin gitu ya. Pasti mungkin teman-teman yang lagi nonton juga pernah ya ngerasain punya klien-klien yang ngeselin, klien yang menyenangkan. Nah, punya cerita apa, Put? Klien yang menyenangkan? Klien tuh sebenarnya semua tuh kayak ada sisi menyenangkan dan nggak menyenangkan ya, cuman proporsinya beda-beda. Jadi ada yang banyak, ada yang enggak gitu. Jadi kayak jadi gini, pernah ada satu klien yang dia itu bener-bener menyerahkan semuanya ke kita. Dia memang nggak tahu mau difoto kayak gimana, tapi pada saat itu klien briefnya cukup lama, jadi kurang lebih sekitar 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu sebelum shoot itu dia menghubungi kita terus mau minta difotoin, tapi pada saat itu dia belum tahu nih mau difoto kayak gimana. Tapi pas dikasih, misalnya aku dan Mas Mo memberikan ide dan saran ke dia, dia menerima dan hasilnya tuh bagus banget. Waktu itu fotonya klepon. Jadi pada saat itu kita dapat klien foto kleponnya tuh memang fusion, jadi dia klepon rasanya tuh, tapi ada yang coklat, ada yang Cadbury, ada yang gula merah, jadi emang macam-macam gitu rasanya. Nah, akhirnya kita berpikir kalau ini kayaknya bagus deh kalau fotonya tuh kita bikin warna-warni aja, karena produknya itu juga udah warna-warni gitu. Yaudah kita bikin yang colorful aja deh, yang cheerful aja gimana. Terus dan pesan dari kliennya tuh, Mbak tolong disesuaikan sama logonya ya. Kebetulan logonya itu juga yang animation gitu dan lucu-lucuan. Jadi yaudah kita bikin fotonya sekalian yang cute aja kelihatannya gitu. Itu yang salah satu contoh yang menyenangkan dan ternyata hasilnya tuh bagus banget gitu. Jadi itu yang menyenangkan ya. Kalau yang nggak menyenangkan pada saat itu, ini salah satunya tadi aku ceritain itu, yang apa sih namanya barusan tadi, orang yang foto 25 menu itu satu. Terus ada lagi waktu itu yang foto ini, foto cake kalau nggak salah. Jadi waktu itu foto cake, tapi dia tuh bener-bener nggak tahu mau, maksudnya dia punya banyak keinginan, tapi pengennya kayak gini, pengen kayak gitu. Tapi ketika kita, oke, Mbak jadi kayak gini ya, terus pas udah difoto, Mbak kayaknya itu kurang. Oh ya, aduh gimana nih? Jadi kliennya itu ternyata emang nggak bisa tahu dia maunya apa. Oke, memang klien cerita dari Putri, dari saya untuk motret makanan tuh banyak banget ya. Dan oke deh, mungkin itu sih cerita dari kita ya. Dan sebenarnya kita mau kasih tips dan saran nih. Nah, dari Putri sendiri nih, tips atau saran buat teman-teman yang lagi nonton,
ini harus seperti apa kalau mau jadi product stylist nih kalau Putri? Kalau mau jadi product stylist tuh sebenarnya semua tuh berawal dari kemauan sih menurutku. Jadi ketika udah tahu nih, aku tertarik deh sama dunia product styling ini, ya udah dari situ mulai cari tahu. Kan sekarang di YouTube juga banyak ya, YouTube, terus buku-buku juga PDF buku-buku yang PDF, nggak harus fisik gitu loh. Jadi tuh banyak banget sumber yang bisa dijadikan tempat buat belajar. Terus kalau mau kursus online juga bisa, entah di Udemy atau di Masterclass atau dimanapun tuh juga banyak banget source-nya gitu. Oke, mantap ya. Kalau dari saya sih, kalau mau jadi fotografer, produk atau food, sih paling nggak usah bingung masalah kamera atau lensa. Tapi kalau memang mau bahas masalah lensa, pokoknya harus punya lensa makro. Udah, itu pasti bikin foto jadi lebih bagus kalau kita bahas masalah lensa. Oke, itu dia. Hari ini kita akan membahas cerita, dan di episode berikutnya kita akan melihat Putri in action, gimana cara nge-product stylingnya atau food styling, lalu pemotretannya seperti apa. Jadi jangan lewatkan episode selanjutnya, karena di Ngopi Saset, ngobrol fotografi saat santai, semua informasi tentang fotografi bisa kamu dapatkan dengan, kalau bahasa Malaysia, percuma. Dengan percuma. Jadi ini gratis. Jadi kalian bisa langsung tonton terus per episode, karena semuanya kita akan bahas ulas habis dari foto dan juga video tentang foto produk dan food. Oke, thank you Putri sudah main-main. Kita akan ketemu dan jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah!